Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد قبل كل كلام اللهم صل وسلم على محمد عند كل كلام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بعد كل كلام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد الأسماء والأبصار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والعاملين. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alim ulama, cerdik pandai, nenek mama yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama kita, kalau seseorang ingin tahu derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka mengukurnya, pandanglah dia bagaimana cara dia memandang agamanya sendiri. Kalau dia memandang agamanya penting, maka dia di sisi Allah juga penting. Tetapi kalau dia memandang remeh terhadap agamanya, maka dia pun remeh di sisi Allah. Man hanat alaihi shalah fahuwa indallahi ahwan. Barang siapa yang meremehkan masalah salat, maka dia di sisi Allah lebih hina atau lebih remeh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam Jumat yang mulia ini, pada malam Jumat yang berkah ini, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama duduk menuntut ilmunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan hadisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimur rahmah wa asyadhumus sakinah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, saling mempelajari sesama mereka, maka kecuali akan ditenangkan kepada mereka sakinah dan dicucurkan kepada mereka rahmat, dan para malaikat akan mengurumuni mereka, dan Allah Subhanahu wa taala akan membangga-banggakan mereka di kalangan para malaikat yang ada di sisinya. Maka mudah-mudahan orang yang berkesempatan hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan dikekalkan hidayah Islam, hidayah iman oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya, dilancarkan rezekinya, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala menuju jalan hidayah, jalan yang benar. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka malam kemarin, 2 minggu yang telah lalu, kita sudah membahas rukun-rukun kesempurnaannya agama. Maka masuklah kita pada malam ini mulai membahas ilmu yang dibahas dalam masalah iman, yaitu ilmu akidah. Dan di sini kita akan belajar memakai kitab yang namanya Tijanud Darori. Yang mana Tijan Darori ini
adalah karangan Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Maka siapa Syekh Ibrahim Al-Baijuri itu? Beliau adalah salah satu atau salah seorang ulama yang pernah menjadi guru besar di Al-Azhar yang ke-20, menggantikan Imam Safti yang ke-19. Beliau lahir pada tahun 1998 Hijriah. Kemudian umur beliau itu kurang lebih 77 tahun. Dan beliau mempunyai karangan-karangan yang dahsyat di dalam ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu mantik, ilmu bayan. Yang mana yang kita pegang sekarang ini adalah ilmu tauhid untuk kalangan pemula. Adapun ilmu tauhid yang dahsyat, yang juga karangan beliau, yang mana dipakai oleh seluruh pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mazhab akidahnya Al-Asy'ari Maturidi, yang bernama Kitab Ummul Barohin, juga merupakan karangan beliau. Begitu juga yang kitab fikih yang dipakai oleh standar Al-Azhar, bahkan universitas-universitas Islam di seluruh Nusantara, yaitu Fathul Qorib atau Hasyiah Al-Baijuri, juga merupakan karangan beliau. Baijuri, beliau dinisbatkan Baijuri karena memang beliau lahir di kota Baijur di Mesir sana. Itulah kurang lebih sekilas tentang biografi Syekh Imam Al-Baijuri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam kitab ini nanti kita akan mempelajari yang namanya sifat 20 atau sifat wajib 20 bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ringkasan sifat 20 ini atau sifat 20 yang wajib bagi Allah yang kita ketahui ini bukan adalah batasan semua sifat Allah, tetapi 20 sifat ini merupakan ringkasan sebagai penyempurna sifat-sifat Allah yang lainnya. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas, Ar-Rahman, Ar-Rahim sebagaimana di Asmaul Husna, tetapi Imam Al-Asy'ari membentuk sistematis dalam akidah tauhid kita menggunakan sifat 20 agar pemahaman kita terhadap sifat-sifat Allah yang lainnya tidak salah. Karena kita mengetahui Allah Rahman, tetapi kalau pemahaman Rahman kita salah, maka ini berdampak negatif bagi akidah kita. Kalau akidah kita atau tauhid kita sudah salah, maka bagaimana amal kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Contoh, kita beranggapan mungkin Allah Maha Penyayang, tapi ada yang beranggapan Allah Maha Pemberi, memberinya bagaikan mengulurkan tangannya, atau Allah berbentuk. Maka dengan sifat 20 ini menafikan daripada perkara-perkara yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah sifat 20 ini sangat wajib bagi orang mukallaf mempelajarinya untuk menyempurnakan yakin yang benar, iman yang mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bismillahirrahmanirrahim, sebelum kita membaca kitab, mungkin terlebih dahulu kita kirimkan Al-Fatihah kepada para musannif, guru-guru kita, agar kita mendapatkan keberkahan dari karangan musannif dan agar kita mendapatkan keberkahan dari guru-guru kita, ulama-ulama kita yang telah menyampaikan ilmu kepada kita. Ila hadhin niyati wa khususan ila syekhina almarhum Muhammad Halil Umar wa syekhina almarhum Zuhran Taufir Abdullah wa syekhina Umar Fatullah wa mulu Ubaidil Ahrar wa li khususan ila musannif Syekh Ibrahim Al-Baijuri wa li hadhil jama'ati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Pertama kali Syekh Ibrahim Al-Baijuri menulis di kitab beliau Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita mengatakan, kalaulah seandainya
seluruh ulama menulis fadilah atau keberkahan atau keistimewaan tentang lafaz yang bernama bismillah, maka pastilah tidak akan cukup untuk ribuan-ribuan kitab. Bahkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah, beliau mengatakan, "Lau tuwiyat li wisadatun laqultu fil ba'i min bismillahirrahmanirrahim wikrun sab'ina marratan sab'ina ba'iran." Lau tuwiyat, bila dibentangkan, li untukku, wisadatun bantal, maksudnya adalah jika saya diberi waktu yang lama, waktu yang panjang, laqultu, maka aku akan mentafsirkan fil ba'i, dari baknya bismillahirrahmanirrahim, wikru sab'ina ba'iran, kitab yang seberat dibawa oleh 70 ekor unta. Saking dahsyatnya fadilah atau keistimewaan lafaz bismillahirrahmanirrahim atau lafaz basmalah. Bahkan di riwayat lain, saya akan membuat tafsir 80 ekor unta, saking banyaknya kitab yang dibawa oleh 80 ekor unta itu. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekilas kita mengetahui arti bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, mungkin kalau kita ketahui artinya terjemahan Menteri Agama Indonesia, yaitu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terjemahannya ini betul. Tapi ternyata kalau ulama kita ada membahas sedikit. Apa itu terjemahannya? Kalau bahasa Jawanya, bismillahi miwiti ngaji sopo ingsun, kalau bahasa Jawanya. Kalau bahasa Waknya, bismillahi saya mulai mengaji dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani, zat yang Maha Penyayang di dalam dunia dan akhirat. Ar-Rahimi, zat yang Maha Penyayang atau pengasih di dalam akhirat saja. Pertama ada lafaz Allah. Itu kalau lafaz Allah tafsirannya panjang. Maka karena saya belum sampai ilmunya, lanjut kepada kita penjelasan Ar-Rahman. Itu pun saya hanya bisa sedikit. Ar-Rahman, Allah mempunyai sifat Ar-Rahman. Tadi kita terjemahkan Allah Maha Penyayang di dunia dan di akhirat. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat Rahman Allah, sifat penyayang Allah itu untuk semua makhluk Allah. Baik dia orang muslimnya, baik dia orang non muslimnya. Baik untuk orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala maupun orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sifat Rahmannya Allah Subhanahu wa taala, semuanya mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir dapat oksigen, tidak perlu membayar. Orang muslim pun dapat oksigen. Orang kafir dapat meminum air cuma-cuma dari Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam pun begitu. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat Ar-Rahim. Apa itu Ar-Rahim? Maha Pengasih untuk di akhirat saja. Jadi ketika nanti semua makhluk sudah digiring, fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir, semua golongan digiring ke surga, semua golongan digiring ke neraka, maka disitulah tampak sifat rahim Allah. Sifat rahim Allah, pengasih Allah, hanya dikhususkan untuk orang-orang yang iman, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Itulah sekilas tentang makna dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian perlu kita ketahui, ternyata di dalam kitab I'anatut Thalibin, di khutbatul muallif, pembukaan pengarangnya kitab I'anatut Thalibin, termasuk kitab kitab fikih mazhab Syafi'i karangan Imam Izzuddin Al-Malibari, beliau di sini menjabarkan bahwa hukum membaca bismillah itu ada 5. Yang pertama hukumnya wajib, yang kedua hukumnya istishab atau sunnah. Sunnahnya pun dibagi 2. Ada yang namanya sunnah ain, ada yang namanya sunnah kifayah. Mungkin sebagian orang baru tahu, mungkin fardu itu yang ada 2. Ada fardu ain, ada yang fardu kifayah.
Ternyata ada juga yang namanya sunnah ain, ada juga yang namanya sunnah kifayah. Kemudian ada hukumnya haram, ada hukumnya makruh, ada juga hukumnya mubah untuk membaca bismillah. Maka kapan membaca bismillah itu hukumnya wajib, kama fi sholati indana ma'asira syafi'iyati, yaitu hukum wajib membaca bismillah ketika kita di dalam sholat. Bagi mazhab Syafi'i, membaca bismillah itu hukumnya wajib. Kapan hukumnya sunnah? Kama fil wudu'i wal ghusli. Maka hukum membaca bismillah ketika kita mandi wajib atau wudu wajib, maka itu hukumnya sunnah ain. Wa kifayatun, kapan hukumnya sunnah kifayah? Kama fi aklil jamaati, ketika kita makan berjamaah. Kapan hukumnya haram? Yaitu ketika kita melakukan perkara haram, maka jatuhlah hukumnya haram. Kapan kita membaca bismillah hukumnya makruh? Ketika kita melakukan perkara makruh, kok kita membaca bismillah, maka bismillah yang kita baca jatuhnya hukumnya makruh. Dan kapan hukumnya mubah? Ketika kita mengamalkan perkara yang mubah. Contoh, memindahkan satu barang ke tempat satu ke tempat yang lainnya, kita membaca bismillah, hukumnya mubah juga di dalam ilmu fikih. Mengapa penting? Di setiap kitab, mungkin seluruh ahlus sunnah wal jamaah, pasti kita temukan pertama kali yang ditulis oleh imam pengarang kitab itu, atau yang pertama kali ditulis oleh musannaf itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Karena Rasulullah SAW bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda bil bismillah fahuwa aqta di satu riwayat, fahuwa adzam di satu riwayat, fahuwa abtar di riwayat yang lain. Apa artinya? Semua perkara zibalin yang itu memiliki kebaikan, la yubda yang tidak dimulai bil bismillah, dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, maka barokahnya terputus. Fahuwa abtar, maka barokahnya terputus. Fahuwa ajzam, maka barokahnya pun terputus. Maksudnya seperti apa barokahnya terputus? Barokahnya terputus atau barokahnya jadi sedikit. Kalau barokah di dalam badan, di dalam makanan, itu makanan yang kita makan, akhirnya kalau sedikit barokahnya, umpamanya nutrisi yang kita serap jadi sedikit, sehingga tidak terlalu menguatkan kita untuk beraktivitas. Kalau itu di dalam rezeki yang terputus barokahnya, maka rezeki yang kita makan atau yang kita gunakan itu tidak bisa menenangkan hati kita di dalam amal ibadah kita. Nah, itulah contoh keberkahan yang sedikit atau keberkahan yang terputus. Kemudian di riwayat yang lain, masih di dalam kitab I'anah, wa'lam annahu jaa fi fadlil basmalati ahaditsin katsiratin. Ketahuilah annahu, bahwasanya jaa telah datang, fi fadlil basmalati di dalam keterangan fadilah keutamaan bismillahirrahmanirrahim, ahaditsun katsiratun, hadis-hadis yang banyak. Ghairil haditsil mutaqaddim, selain hadis yang telah saya sampaikan di depan tadi. Ruya, diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma kutibal qalamu bil bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama kali perkara yang ditulis oleh kolam itu adalah bismillahirrahmanirrahim. Fa idza katabtum kitaban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, apabila kalian menulis satu kitab, faktubuha awwalahu, maka tulislah basmalah di awalnya. Wahia, basmalah itu miftahu kullu kitabin unzila, pembuka semua kitab yang diturunkan. Walamma nazala biha Jibril, maka ketika malaikat Jibril turun membawa bismillah atau basmalah, a'adaha salasan, beliau mengulangnya sebanyak 3 kali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Waqala, dan beliau mengatakan, hiya laka wali ummatika. Basmalah ini wahai Muhammad khusus untukmu dan umatmu. Famurhum, maka perintahkanlah mereka alla yada'uha, untuk jangan sekali-kali mereka meninggalkan basmalah fi syai'in, dalam sesuatu min umurihim, dari urusan-urusan mereka. Fa inni, kata malaikat Jibril, maka sesungguhnya aku lam ada'uha, lam ada'ha, saya tidak pernah meninggalkannya. Tarfata ainin, sekelip mata pun, muznuzilat, mulai dari diturunkan ala abika Adam, mulai diturunkan kepada bapak engkau Adam. Wa kadzal malaikatu, begitu juga kata malaikat Jibril kepada seluruh malaikat. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulai dari diturunkannya bismillah kepada Nabi Adam, itu malaikat Jibril belum pernah berhenti membaca bismillah sekelip mata pun. Begitu juga seluruh para malaikat. Inilah melambangkan, menggambarkan kepada kita betapa agungnya lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di riwayat yang lain, waruya annaha lamma nazalat, waruya anna rajulan qala bihadrati sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan bahwa seseorang laki-laki qala berkata bihadratihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'isa syaitan, binasalah syaitan. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, la takul dzalika fa innahu yata'azamu, jangan kamu katakan celakalah syaitan, karena kalau kamu katakan begitu, fa innahu yata'azamu, dia akan membesar. Ai inda hadza arada, walakin kul, akan tetapi katakanlah, kata Rasulullah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, fa innahu yusgharu hatta yusiru aqallu min dzubabin. Maka kalau kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim, maka setan tadi akan menjadi kecil, saking kecilnya lebih kecil daripada lalat. Di riwayat Ibnu Mas'ud, faman arada ayyunjiyallahu minaz zabaniyati at-tis'ata asyar, barang siapa yang ingin Allah menyelamatkannya dari zabaniyah yang 19. Jadi malaikat zabaniyah ini hadirin adalah malaikat penjaga pintu neraka. Jumlahnya ada 19. Dan kalau bismillah secara rasmiyah, secara penulisan itu ada 19 huruf. Fal yaqra basmalah, maka hendaklah dia membaca basmalah. Nah, barang siapa yang ingin selamat dari malaikat zabaniyah, maksudnya dijauhkan dari neraka, maka hendaklah dia membaca basmalah. Kalau orang dijauhkan dari neraka hadirin, pasti dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaj'alullah, maka kalau kita membaca basmalah, Allah akan menjadikan lahu untuknya bikulli harfin, dari setiap huruf, minha daripada basmalah, junnatun perisai, aywiqayatun atau penjagaan, min kulli wahidin minhum, dari setiap satu huruf-huruf basmalah. Fa innahum yaquluna fi kulli af'alihim, maka semua huruf itu berkata di dalam setiap perbuatan mereka, fabiha quwwatim, dengan bismillah itulah menjadi kekuatan mereka, wabiha istadla'u, dan dengan basmalah itulah dia menjadi teduh. Kemudian diriwayatkan juga dari Sayyidina Ali marfu'an, ma min kitabin. Ini saking banyaknya fadilah basmalah, takutnya membaca hadis enggak selesai. Langsung saja, saking dahsyatnya basmalah ini, maka kita sama-sama kenal namanya seorang ahli sufi yang dahsyat, Imam Bishr Al-Hafi. Beliau sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal, terkenal ahli sufi. Maka bagaimana Syekh Bishr Al-Hafi ini menjadi ahli sufi yang terkenal? Padahal sebelum itu beliau bisa dikatakan atau diriwayat para ulama orang yang tidak terlalu dekat dengan Allah. Maksudnya orang yang jauh dari agama. Bagaimana ceritanya kok beliau bisa menjadi seorang ahli sufi yang terkenal, yang sejaman dengan Fudil Iyad, ahli sufi juga,
atau sejaman dengan Imam Ahmad bin Hambal yang membuat mazhab Hambali. Salah satu ceritanya adalah suatu ketika beliau pulang dari pesta-pesta, beliau pulang dalam keadaan sempoyongan. Maka ketika beliau pulang, beliau nampak secarik kertas yang bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika beliau nampak ada lafaz Allah di situ, beliau ambil, beliau bersihkan. Kemudian di riwayat yang lain, beliau beli minyak wangi yang berbau mawar. Beliau usapkanlah ke kertas tadi. Kemudian beliau letakkan tulisan atau kertas yang bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim ini di atas tempat yang mulia. Maka setelah beliau melakukan perkara tersebut, mulailah beliau ketika melakukan perkara yang nampaknya itu sia-sia, agak gundah gulana. Maka suatu ketika beliau mengadakan pesta-pesta di rumahnya bersama teman-temannya. Maka tiba-tiba datanglah seorang orang yang soleh di zamannya. Beliau bermimpi, berkali-kali bermimpi tentang Bishr al-Hafi. Disampaikan oleh hatif, suara yang tak tampak kepada orang soleh ini. Dia diperintahkan untuk berjumpa dengan Bishr al-Hafi. Tapi karena mimpi pertama orang soleh ini nggak percaya, kenapa saya harus berjumpa dengan Bishr al-Hafi padahal dia orang yang jauh dari agama. Malam kedua bermimpi lagi, malam ketiga masih bermimpi juga, terus bermimpi. Akhirnya karena sudah sering bermimpi dengan mimpi yang sama, beliau menjumpai Bishr al-Hafi tersebut ke rumahnya. Ketika sampai, beliau mengetuk pintu, Assalamualaikum. Maka ketika diketuk, yang membuka pembantunya. Maka orang soleh ini bertanya, ini rumah orang merdeka atau rumah hamba? Orang soleh ini berkata, oh ini rumah orang merdeka tuan, bukan orang hamba. Oh pantas, kalau rumah seorang hamba tak mungkin dia berpesta seperti ini. Sampaikan kepada tuanmu, sudah berkali-kali mimpi, suara menyampaikan kepadaku, sebab engkau sucikan namaku, maka namamu telah saya sucikan. Sebab engkau harumkan namaku, maka namamu telah aku harumkan. Dirimu telah aku harumkan. Sebab engkau muliakan namaku, maka namamu sudah aku muliakan. Dengan kebesaranku, maka aku akan memuliakanmu di dunia ini dan di akhirat nanti. Maka pembantunya Bishr al-Hafi ini kaget. Kemudian masuk ke dalam rumahnya, menyampaikan kepada Bishr al-Hafi yang sedang berpesta. Maka seketika itu juga Bishr al-Hafi langsung lari mengejar orang tadi tanpa memakai sendal, ingin mencari kebenaran, memperdalam ilmu agama kepada orang-orang saleh tadi. Karena itulah beliau mendapat gelar Bishr al-Hafi, Bishr ahli sufi yang tidak memakai sendal. Karena untuk mencari orang soleh tadi sampai beliau lupa memakai sendal hingga tak balik-balik mengamalkan ilmu tasawuf dari orang-orang soleh tersebut. Nah itulah hadirin. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini yang sering kita baca, yang sering kita dengar, yang mungkin kita anggap biasa, ternyata mempunyai fadilah yang dahsyat, keistimewaan yang dahsyat. Maka perlu setiap hari kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam hal kebaikan apapun yang kita lakukan, agar kebaikan yang kita lakukan tidak terputus keberkahannya, atau agar kebaikan yang kita lakukan barokahnya sempurna. Kalau barokah kebaikan yang kita lakukan sempurna, maka fadilah dari amalan yang kita lakukan pun menjadi sempurna. Maka katanya ada orang yang sudah sering baca bismillah tapi tak juga mendapatkan fadilahnya bismillah. Nah, ini apa sebabnya? Nah, di antara sebabnya mungkin karena yakin dia atau iman dia yang belum mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah perlunya kita belajar yang namanya tauhid, agar ilmu, yakin dan iman kita mantap kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita baca bismillah langsung nampak keberkahannya pada diri kita, keluarga kita dan umat seluruh alam. Maka bagaimana latihannya? Dan alhamdulillah insyaallah
di desa kita mungkin sebentar lagi akan mengadakan acara wiridan torikot. Nah, maka di antara caranya ya mungkin kita meluangkan waktu kita. Kapan lagi kita bisa meluangkan waktu kita untuk agama yang sesungguhnya, ilmu agama yang sebenarnya? Kalau tidak sekarang ini, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui 100 tahun yang lalu kita tidak ada di dunia ini. Begitu juga 100 tahun ke depan pun kita insya Allah tidak akan ada di dunia ini. Maka ternyata dunia ini bukan tempat tinggal. Dunia ini hanyalah tempat meninggal. Maka kalau kita tidak usaha meluangkan waktu kita untuk mengamalkan agama ini, memperdalam agama ini, membetulkan iman kita yang mantap kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kita yang benar, maka selamanya kita tidak akan mempunyai kesempatan. Sehingga nanti di akhirat orang-orang ternyata mempunyai surga yang luas, yang lebar, mempunyai pertamanan-pertamanan surga yang indah, tapi karena kita di dunia ini sibuk dengan urusan dunia kita, sibuk dengan harta kita yang kita cari yang padahal ternyata sudah cukup, sibuk dengan urusan keluarga kita yang ternyata itu menjadi fitnah bagi kita, sibuk dengan keegoisan diri kita, lebih mementingkan kepentingan pribadi dari kepentingan Allah, maka nanti ujung-ujungnya di akhirat kita akan menyesal. Maka inilah para ulama kita, para mursyid-mursyid kita sudah memudahkan kita. Beliau datang ke kampung kita untuk mengajarkan kita cara bertasawuf yang benar kepada Allah. Inilah kesempatan kita memperbaiki ilmu agama kita. Maka mudah-mudahan orang yang hadir di sini nanti bisa sama-sama ikut memperdalam agama lebih jauhnya agar yakinnya mantap, imannya benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum majlis ini kita tutup, mungkin ada bertanya, tapi kalaupun ada pertanyaan, kalau langsung bisa saya jawab, tapi yang tidak bisa langsung saya jawab, mungkin saya tangguhkan pertemuan berikutnya bisa saya jawab. Karena saya bukan Ustadz Abdul Somad yang ahli. Saya hanya menyampaikan ilmu-ilmu yang ada dari guru saya. Itu pun kalau saya tidak tahu, mungkin saya sampaikan ke guru-guru saya bagaimana jawaban yang benar. Mungkin ada dari bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya? Boleh, ibu-ibu kalau mau bertanya untuk jamaah bapak, silakan. Karena waktu, nah ini kayak Pak Imam, betul juga Pak Imam, karena waktu kita tidak mencukupi, mungkin di lain waktu kita bertanya. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa bersama agar majelis kita yang sebentar ini di rumah Allah yang berkah ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ahabbul amal ilallah adwamuha wa inqallah. Karena sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang istiqomah walaupun amal itu sedikit. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa khususan ila abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa abnaina wa banatina wa asdiqaina wa ikhwanina wa akhawatina wa qaribaina wa ulamaina wa mara'ina wa liman haqqan alaina wa li jami'il quburi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa li ridwa'illahi ta'ala bi sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقنا بالإيمان
wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada malam hari ini ya Allah kami duduk di rumah-Mu ya Allah, memohon meminta keberkahan kepada Engkau ya Allah. Tuntunlah kami ya Allah menuju jalan hidayah-Mu ya Allah, jalan yang benar ya Allah. Tuntunlah kaki kami ya Allah melangkah ke jalan yang benar ya Allah. Tuntunlah pandangan mata kami ya Allah menuju pandangan yang Engkau ridhoi ya Allah. Tuntunlah ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kami ya Allah, ucapan-ucapan yang Engkau ridhoi ya Allah. Tuntunlah pendengaran-pendengaran kami ya Allah agar pendengaran kami Engkau ridhoi ya Allah. Tuntunlah pemikiran kami ya Allah menuju pemikiran-pemikiran yang Engkau ridhoi ya Allah. Tuntunlah hati kami ya Allah, semua perkara yang terbesit di dalam hati kami ya Allah menjadi perkara yang Engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah ampuni dosa kami ya Allah, jangan jadikan sebab dosa kami ya Allah Engkau menghalang hidayah masuk dalam diri kami ya Allah. Tuntunlah hati kami ya Allah, tuntun diri kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa keluarga kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa orang-orang desa kami ya Allah, dosa umat Islam seluruh alam ya Allah. Ya Allah, kekalkanlah hidayah pada jamaah yang hadir pada malam hari ini ya Allah. Murahkan rezekinya ya Allah, yang halal barokah ya Allah, yang halal yang barokah ya Allah. Mudahkanlah segala urusan ya Allah, mudahkanlah segala urusan ya Allah. Ya Allah, orang yang telah berkorban untuk agama-Mu ya Allah, berinfak ya Allah, mengorbankan hartanya, mengorbankan waktunya ya Allah, mengorbankan dirinya ya Allah, mengorbankan fikirnya ya Allah untuk agama-Mu ya Allah. Terimalah ya Allah, kekalkanlah hidayah pada diri mereka ya Allah, pada anak cucu mereka ya Allah, kedua orang tua mereka ya Allah, guru-guru mereka ya Allah, keluarga mereka ya Allah, tetangga-tetangga mereka ya Allah, seluruh umat Islam seluruh alam ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sempurnanya majlis kita tutup dengan doa kifara majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.